Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo menurunkan kasus positif di 9 provinsi dalam waktu 2 minggu. 9 provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Jokowi meminta agar jumlah kasus harian dan angka kematian dapat ditekan, sementara angka kesembuhan ditingkatkan. DKI diketahui menjadi provinsi dengan kasus positif COVID-19 tertinggi. Data terbaru mencatat ada 57.469 kasus positif COVID-19 di DKI, dengan 44.171 sembuh dan 1.481 meninggal dunia. Untuk mencapai 3 sasaran penanganan COVID-19 di 9 provinsi itu, Luhut menyusun 3 strategi, yakni operasi justisi, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyarankan para kepala daerah agar segera mengubah peraturan gubernur atau pergub, peraturan bupati perbub, maupun peraturan wali kota atau perwali menjadi peraturan daerah atau perda agar polisi dapat menerapkan sanksi pidana pada operasi justisi. Saat ini hanya ada 2 pergub yang telah diubah menjadi perda. Mahfud mengatakan polisi dapat menindak para pelanggar dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Berdasarkan undang-undang itu, polisi dapat menuntut pelanggaran dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, masa kritis COVID 2 bulan lagi, itulah tema Morning Talks kita hari ini. Bagaimana cara Menko Maritim dan Kepala BNPB menurunkan kasus COVID-19 di 9 provinsi dalam waktu 2 minggu. Dan strategi apa yang harus dilakukan dalam penanganan COVID-19 di 9 provinsi itu. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satuan Tugas COVID-19 dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dan juga seperti biasa kita akan mengajak Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui nomor telepon yang telah tampil di layar televisi Anda untuk berpartisipasi di topik kita pagi ini. Selamat pagi Prof. Zubairi. Selamat pagi. Nampak sehat dan segar begitu ya? Ya, Alhamdulillah. Mbak Cakra ya? Cakri, dengan Cakri Prof. Cakri, sorry. Iya, Prof, ini kalau kita topik kita saja ini judulnya juga mungkin kita ingin meluruskan pandangan masyarakat juga, pandangan publik bahwa masa kritis COVID 2 bulan lagi. Ini mungkin dari Prof Zubairi sendiri, ini pernyataan yang disampaikan oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang sudah ditunjuk sebagai Komandan Penanganan COVID-19 begitu. Sebenarnya bagaimana publik harus memaknai pernyataan bahwa masa kritis COVID 2 bulan lagi ini seperti apa sebenarnya gambarannya, Prof? Gini, sekarang ini kan setiap hari terjadi lonjakan jumlah kasus. 3.000, terus terakhir bahkan mendekati 4.000. Jadi pertama sekarang ini mulai tambah naik, bukannya melandai satu. Yang kedua, rumah sakit makin penuh. Sukar sekali mencari tempat rawat inap untuk di rumah sakit rujukan COVID kedua. Yang ketiga yang paling penting adalah jumlah kasus, persentase jumlah kasus yang positif setiap kali pemeriksaan. Ini dulu sudah bagus, Jakarta sudah sekitar 5%, sekarang naik 8, 10, malah 13,5%. Indonesia rata-rata malah lebih tinggi lagi, 15% lebih. Jadi saat ini kondisi relatif gawat. Nah, 2 bulan lagi apakah akan menjadi kritis? Iyalah, jadi kalau didiamkan seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, apalagi 2 bulan lagi kondisinya akan makin parah, makin gawat. Jadi memang harus antisipasinya sekarang ini. Oke, ini artinya masa kritisnya justru baru masuk 2 bulan lagi, bukan bisa kita artikan masa kritis tersisa 2 bulan lagi begitu. Karena kembali ke pernyataan Pak Luhut, ini awal Desember 40 juta vaksin direncanakan akan tiba di Indonesia. Ini artinya masa kritis juga bisa teratasi dengan datangnya vaksin. Ini apa yang perlu digambarkan, yang perlu diluruskan mungkin dari pernyataan itu?
sekarang ada sekitar di dunia ini ada 9 vaksin yang uji klinik fase 3. Namanya uji itu artinya ya bisa berhasil, tentu kita harapkan juga berhasil. gagal begitu ya. Dan juga tidak, ya. Kalau itu berhasil, ya paling cepat Desember. Kemudian kalaupun berhasil produksi dan vaksinasi dan akibatnya muncul kekebalan yang divaksinasi itu masih perlu waktu. Jadi kalau mengandalkan vaksin yang mungkin sekali berhasil, ya tidak bisa juga Desember, masih akan lebih lama lagi. Karena itu memang upaya pencegahan menjadi utama banget sekarang ini sebelum vaksin ini dinyatakan efektif dan aman. Oke, dengan penunjukan ini mungkin di luar dari strategi dari sisi kesehatan ya begitu ya, penunjukan Menko Maritim sebagai Komandan Penanganan COVID-19 sendiri, khususnya untuk menangani peningkatan di 9 provinsi belakangan ini dirasa tepat atau ini juga sudah melalui proses panjang melihat dari sisi epidemiologinya juga begitu, atau ada hal lain sebenarnya tepat tidak untuk menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk saat ini sebagai Komandan Satgas Penanganan COVID-19? Iya, saat ini banyak pro and cons mengenai keputusan tersebut, tapi yang pro dulu. Yang pro ini sekarang jelas sekali naik dan setiap kali ada kebijakan kan perlu monitor evaluasi. Kalau hasil monitor evaluasinya ternyata terjadi kenaikan, kan Presiden tentu inginnya diambil tindakan kebijakan baru, dan memang harus begitu. Jadi harus jauh lebih ketat dari sebelumnya. Nah, terjemahan jauh lebih ketat dari sebelumnya ini Presiden mengangkat beliau. Nah, yang kon tentu ada juga, karena ini masalah utamanya kesehatan. Kami ada juga yang melihat bahwa ini kasarannya terlalu banyak tentara di situ. Jadi mungkin kombinasinya sebetulnya baik sekali kalau koordinasinya menjadi lebih baik. Jadi saya kira kombinasi yang bagus kalau koordinasi dan teamworknya. Jadi ini teamwork. Jadi sekarang harus lupakan dulu perbedaan yang lampau. Kita harus bekerja sama, harus bahu membahu, harus gotong royong, harus memang tanggung jawab bersama. Jadi kalau saya selama koordinasi dan kita bisa bersama-sama menanggulangi, ya kenapa tidak itu ya. Kan sekarang ini kita pada kondisi yang amat serius. Oke, artinya ini bersinergi begitu mungkin maksudnya Prof. Zubairi ya. Jangan hanya melihat ini mungkin kebanyakan tentara di dalamnya, kebanyakan bukan expert di bidang kesehatan ataupun penanganan dari COVID-nya sendiri, tapi ini sebuah sinergi begitu ya, Prof? Ya, kalau sinergi itu akan bagus sekali. Jadi kalau sinergi bagus sekali. Apa sih sisi, kan yang tadi di awal itu mengenai kekhawatiran kita karena begitu banyak setiap kali tes itu Jakarta lebih 13%, kemudian Indonesia di atas 15%. Sebagai contoh begini, Amerika itu luar biasa tinggi sekarang, udah di atas 6,5 juta. Betul. Terus mula-mula yang nomor 1 adalah New York. Sekarang New York nomor 4. Nah, kalau lihat laporan New York itu, gubernurnya itu Cuomo itu setiap hari di Twitternya menyampaikan kondisi New York. Nah, yang saya lihat amat sangat mencengangkan karena dia tes lebih dari 60.000 sehari, dan yang positif ternyata di New York sekarang hanya 1%. Hanya sekitar 700 orang. Jadi kita mestinya juga bisa, karena New York yang berpengalaman amat sangat pahit, pernah menduduki nomor 1 di Amerika, dan nomor 1 juga di dunia, ini bisa pelan-pelan turun. Ya. Nah, ini kita bisa mencontohnya dalam waktu sebelum kita memasuki kritis 2 bulan lagi ini. Saat ini kan PSBB juga sudah diberlakukan. PSBB diperketat, katanya diperketat begitu. Tapi namunnya yang terasa lebih condong ke PSBB Justisia. Anda melihatnya dengan
menertibkan atau pendisiplinan warga ini salah satu cara yang paling tepat atau ada hal lain begitu, Prof? Untuk mengejar kita mau masuk kritis 2 bulan lagi begitu. Iya, saya dari dulu juga menyampaikan bahwa ini masalah perubahan perilaku masyarakat yang tidak bisa begitu saja. Harus bolak-balik dijelaskan, harus bolak-balik diberi pemahaman, harus bolak-balik diberi edukasinya dari semua tokoh masyarakat, public opinion maker, tidak hanya oleh dokter, tidak hanya oleh Satgas Nasional, tidak hanya oleh ini saja. Nah, namun PSBB yang jilid 2 ini tanggung-tanggung, jadi karena itu pendisiplinnya memang jadi perlu banget. Kan PSBB-nya harusnya kan ya intinya kan jaga jarak, tutup sekolah, tutup toko, tutup salon, mal, larang kerumunan, larang mudik, bioskop, upacara keagamaan. Namun kenyataannya sekarang, misalnya contoh yang paling real, mal masih tetap beroperasi loh, Prof. Pilkadanya masa boleh bikin konser? Oke. Iya, belum lagi mal dan pasar boleh buka, serta agak tanggung. Jadi karena itu perlu diperkuat dengan pendisiplinan. Oke, jadi kita harapkan dengan pendisiplinan, apalagi dendanya juga jadi progresif, ini betul-betul membuat masyarakat jera ya. Semoga masyarakat jeranya ini karena paham terhadap COVID, bukan karena takut mengeluarkan uang 250.000 sampai 1 juta rupiah ya, Prof ya. Kalau kita iya, kombinasi dua-duanya lah. Ya. Oke, kalau berbicara tadi sebenarnya ada 3 cara yang dilakukan begitu, yang menjadi strategi untuk PSBB diperketat. Yang pertama operasi justisi, lalu ada peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19. Ini juga yang menjadi acuan PSBB dilakukan karena pertimbangan Jakarta khususnya kehabisan ruang ICU dan juga kehabisan ruang perawatan bagi pasien COVID-19. Ini sudah seperti apa berjalannya, Prof. Zubairi, hingga saat ini? Oh, masih sulit. Jadi sekarang kalau saya merujuk pasien, karena di tempat rumah sakit tempat saya bekerja penuh, ke tempat lain penuh, ke tempat lain lagi penuh. Kemudian saya minta tolong beberapa dokter untuk mencarikan. Ya, akhirnya dapat juga sih setelah 1 jam amat intensif. Ketemunya masih ada 1 tempat tidur ini ya. Jadi memang benar penuh, dan itu diakui juga oleh di media, juga bisa dibaca data dari Direktur Rumah Sakit Persahabatan maupun beberapa direktur rumah sakit yang lain, dan juga data dari yang juga diterbitkan WHO awal September ini. Jadi memang kondisinya penuh, namun kan sudah diambil keputusan, artinya sudah ditambah 13 rumah sakit umum daerah yang sekarang menjadi khusus untuk COVID, sudah kemudian didistribusikan lebih dari 1.000 dokter ke rumah sakit rujukan. Oke, dan itu dirasa cukup untuk sementara atau bagaimana, Prof? Kembali lagi, ya, 2 bulan kita masuk masa kritis. Untuk sementara. Cukup untuk sementara, amat menolong. Namun kan tadi datanya nggak begitu, datanya kita naik terus. Jadi apakah cukup untuk seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, bulan Desember, saya nggak begitu yakin. Jadi memang harus diantisipasi, harus monitor evaluasi setiap hari, bukannya setiap minggu, setiap hari. Jadi kalau ada jumlah kenaikan lagi, memang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Oke, ditambah juga isolasi mandiri sekarang juga sudah dianjurkan untuk tidak lagi di rumah begitu, untuk menghindari klaster keluarga. Ini artinya tadi ada 13 RSUD, penambahan 13 RSUD dan 1.000 lebih tenaga kesehatan, tenaga medis dan dokter. Ini dirasa masih kurang begitu ya. Dengan isolasi mandiri yang dialihkan tidak lagi di rumah, ini menjadi satu PR berat juga tidak, Prof, untuk saat ini? Ya, namun kita juga harus belajar juga, Indonesia kan ada banyak tempat. Dari Jogja dan sekitarnya itu kita dapat informasi bahwa isolasi mandiri ini tidak harus mahal, tidak harus di hotel, namun bisa juga di sekolah-sekolah, di kantor yang sekarang kosong, dan yang lain. Oke, yang penting fasilitas kesehatan menunjang begitu, itu yang paling dibutuhkan saat ini ya, jika memang ingin melakukan peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19. Bukan, ini kalau untuk yang isolasi mandiri bukan fasilitas kesehatannya, tapi untuk
menjaga supaya tidak menular. Jadi yang diperlukan di situ bukan tim kesehatan, bukan dokter, namun tim yang menyediakan ruang yang bersih, yang baik, makanan yang bergizi, dan seterusnya. Baik, isolasi mandiri cukup membutuhkan hal itu saja ya. Baik, kita akan membahasnya kembali melanjutkan pembahasan topik ini di segmen berikutnya. Prof. Zubairi Zurban, pemirsa tetaplah bersama kami. Morning Talks akan segera kembali usai jeda.